Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan satu di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat masyhur dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam urusan kami dalam agama ini, ma laysa minhu, yang tidak termasuk bagian daripada syariat itu sendiri, fahuwa raddun, maka apa yang diadakan itu tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan satu amalan, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa min amrina, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan yang dikerjakan itu tertolak. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan dari sahabiah, termasuk di antara Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, sosok istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, yang dikenal dengan As-Siddiqah bintus Siddiq, wanita yang jujur dan salah satu di antara putri dari orang yang jujur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Aisyah terkenal sebagai wanita yang paling cerdas pada zamannya, yang paling faqih, dan itu tidak terlepas dari didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Sampai-sampai dikatakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan, "Ma ashkala alaina hadithun qad fasa'alna anhu Aisyah illa wajadna indaha minhu ilman." Kata Abu Musa, kami tidak pernah mendapatkan sebuah permasalahan dalam urusan agama, dalam hadis, kemudian kami menanyakan kepada Aisyah, kecuali setelah itu kami mendapatkan jawabannya. Dialah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah ini, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa siapa yang mengadakan perkara-perkara baru dalam ibadah, dalam syariat ini, di mana itu tidak termasuk bagian daripada syariat dalam Islam, maka konsekuensi daripada apa yang diada-adakan itu tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadis ini di antara hadis pokok dalam Islam, bahkan menjadi sumber penetapan hukum kaidah yang mencakup di dalamnya banyak perkara-perkara khususnya dalam kaitannya dengan ibadah.
Sehingga dalam masalah ibadah, ketika ulama menyebutkan tentang syarat diterimanya suatu ibadah seseorang, mereka menyebutkan syaratnya ada dua. Syarat yang pertama adalah ibadah diterima ketika dikerjakan mengharapkan semata-mata keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, setelah ibadah dikerjakan dengan penuh keikhlasan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah juga harus menyesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan panutan kita. Maka ibadah setelah ikhlas, maka syarat berikutnya adalah apa yang dikerjakan itu betul-betul sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam. Inilah dua syarat yang disebutkan oleh para ulama menilai dan menentukan diterima tidaknya amalan-amalan kita. Ada syarat yang berkaitan dengan batin dan ada syarat yang berkaitan dengan zahiriyah daripada ibadah itu sendiri. Menilai ibadah dari segi batin yang tidak nampak, maka itu kembali kepada keikhlasan kita. Dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap amalan itu akan dimulai dengan niat, dan setiap ibadah, setiap orang yang melaksanakan ibadah akan diberikan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Diterima tidaknya amalan kita, yang pertama adalah ikhlas, niat yang ikhlas. Dan yang kedua, syarat yang sifatnya zahiriyah, pelaksanaan ibadah kita, maka syaratnya harus menyesuaikan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan inilah yang terkandung dalam hadis yang kita bahas pada kesempatan ini. Kata Nabi, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah kami ajarkan, tidak kami syariatkan, maka amalannya tertolak. Sehingga dengan demikian, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang betul-betul sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga kita diperkenalkan satu hal yang pada akhirnya disebut sebagai hal-hal yang baru atau perkara-perkara bid'ah. Apa yang disebut dengan bid'ah, jemaah sekalian? Bahwa bid'ah itu adalah perkara-perkara yang dilaksanakan oleh seseorang di mana amalan dan ibadah tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama membuat sebuah kaidah bahwa segala amalan ibadah yang dikerjakan di mana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebab amalan itu dikerjakan tapi tidak dikerjakan oleh Nabi, maka itulah yang disebut dengan al-muhdatsat, perkara-perkara yang diada-adakan. Seperti kita beri contoh, misalnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi beberapa kali orang Nabi mengantar jenazah ke kuburan. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turut serta dalam proses penyelenggaraan jenazah. Saat itu mereka butuh untuk kita doakan, mereka butuh untuk kita laksanakan penyelenggaraannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu kita temukan ternyata rangkaian pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, ketika kita lihat kondisi yang ada di zaman kita saat sekarang ini, ternyata ada hal-hal yang baru yang terjadi.
Kita kasih contoh misalnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, ya ada ritual-ritual tertentu. Di beberapa tempat ada yang menyembelih ayam saat jenazah diturunkan dari rumah. Kemudian dengan zikir-zikir tertentu saat tiba di kuburan juga, ya ada rangkaian pelaksanaan termasuk misalnya azan dan seterusnya. Pada zaman Nabi SAW terjadi hal yang sama, ada sebab, tapi Nabi SAW tidak melaksanakan hal-hal tersebut. Tidak ada ritual-ritual tertentu. Maka kata para ulama, ketika pada zaman Nabi ada sesuatu yang terjadi, ada sebab tapi tidak dikerjakan, kemudian datang generasi setelah itu mengerjakan hal tersebut, maka inilah yang disebut dengan al-muhdatsat, perkara-perkara yang diada-adakan. Dalam proses walimah misalnya akad nikah juga seperti itu, jelas pada zaman Nabi banyak sahabat-sahabat yang menikah, bahkan Nabi SAW menghadiri pernikahan para sahabat-sahabat. Dan kita temukan mereka butuh doa, ada ritual-ritual tertentu. Dan ternyata pada zaman Rasulullah SAW pelaksanaan nikah jelas tuntunannya. Ada akad nikah, ada mahar, ada ijab kabul dan seterusnya. Nah, ketika kita bandingkan dengan proses walimah yang ada saat sekarang ini, ternyata ada ritual-ritual tertentu. Mulai dari zikir-zikir tertentu, ada doa-doa tertentu, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan walimah saat ini, maka itulah yang disebut dengan al-muhdatsat, perkara-perkara yang diada-adakan. Pada zaman Nabi ada juga orang yang menikah, tapi Nabi tidak kerjakan, berarti ketika ada yang datang setelah itu mengerjakan hal yang baru itu, itulah yang disebut dengan al-muhdatsat, perkara-perkara yang bid'ah. Dan amalan-amalan seperti inilah yang disebutkan dalam hadis ini, fahuwa raddun, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini juga, ya, para ulama usul fikih mengambil sebuah kaidah bahwa an-nahyu yaqtadi al-fasad. Ketika ada larangan dalam Islam, maka larangan itu berdampak pada batalnya suatu amalan. Para ulama memberikan contoh misalnya pada saat azan di hari Jumat, azan yang kedua. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ketika diseru pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk memenuhi panggilan itu, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Artinya jangan berjual beli saat itu. Ini larangan untuk berjual beli. Maka ketika terjadi akad transaksi jual beli pada saat azan itu, maka berdasarkan kaidah ini, maka transaksi itu tidak sah. Mengapa? Kita kembali kepada hadis tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna. Siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami ajarkan, artinya dilarang dalam Islam, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima. Akadnya tidak sah. Kemudian yang terakhir dari hadis ini, kita mendapatkan sebuah faedah yang sangat mulia, bagaimana Islam tidak meninggalkan satu celah pun dalam urusan kehidupan manusia, dari hal-hal yang kecil sampai urusan-urusan yang besar, kecuali di dalamnya ada tuntunannya dalam Islam. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini, kata Allah, telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan bagimu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu sebagai agamamu.
Dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turunnya ayat ini, dan maka saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan Islam ini, sehingga dengan demikian tidak ada satu urusan pun yang memberikan manfaat, maslahat bagi kehidupan manusia dalam urusan dunia, apalagi urusan akhirat, kecuali di sana kita temukan tuntunannya dalam Islam. Maka kata pesan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u, ikuti saja, ikuti tuntunan yang Allah telah berikan tuntunan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Faqad kuffitum, jangan lagi buat perkara-perkara yang baru, karena sungguhnya apa yang sudah dituntunkan oleh syariat itu sudah cukup menjadi tuntunan, menjamin kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Maka sekali lagi hadis ini sangat penting, karena dia salah satu di antara usul min usuli syariah, di antara pondasi daripada Islam itu sendiri. Karena setiap amalan ya, harus terpenuhi dua syarat tadi. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua bagaimana amalan-amalan kita selalu kita sesuaikan dengan apa yang disyariatkan, dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah beberapa kaidah dari hadis yang mulia ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua, dan kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.